Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada pagi ini. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Sebelum Anda dan saudara bekerja hari ini, melakukan aktivitas apapun yang kita lakukan hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Sebab percayalah bahwa kalau tidak ada Tuhan yang menyertai kita, semua adalah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Mari siapapun saudara dan saya hari ini dan dimanapun kau berada, mari kita sepakat bersama-sama untuk menyembah, untuk mengagungkan nama Tuhan. Kita bersyukur buat segala sesuatu yang ajaib. Setiap kejadian-kejadian yang datang dalam kehidupan kita, mari kita mengucap syukur. Apakah itu sesuatu yang buruk menurut kacamata kita? Apakah itu berkat yang melimpah datang dalam kehidupan kita? Mari kita tetap mengucap syukur. Amin saudara. Sebab ucapan syukur adalah bentuk kita berharap, bentuk kita sepenuhnya totalitas mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat pujian kita pagi ini, lewat penyembahan kita, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, perlindungan-Mu sungguhlah ajaib buat kami. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Tuhan, terima kasih. Kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami ini adalah milik-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami sadar Engkau Tuhan yang menjadi andalan kami. Engkau Tuhan yang menaruhkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakan mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Kami ini milik-Mu Tuhan, haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku
kehendak-Mu, kerjakanlah dalamku. Tuhan, terima kasih. Biarlah kehendak-Mu yang jadi buat kami. Biar rencana-Mu saja yang jadi buat kami. Bukan rencana kami, bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu ya Bapa. Rencana-Mu ya Bapa yang terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kekasih Tuhan katakan pujian ini. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagi-Mu. Oh, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Mari saudara kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Aku milik-Mu Tuhan. Oh, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupmu. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kerjakanlah di dalamku. Biar kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Mu, haleluya, glory bagi-Mu, Yesus, glory.
Yesus, glory bagimu, glory bagimu, haleluya. Glory bagimu, terima kasih, terima kasih, haleluya. Oh, oh. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Setiap keluhan-keluhan kami, setiap apa yang menjadi persoalan kami, waktu kami datang di hadirat-Mu, Kau memberikan kami kekuatan untuk kami dapat mampu menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sempurna penyertaan-Mu, sempurna penyertaan-Mu. Glory Yesus. Mari yakin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak miliknya, kepunyaannya. Kita adalah anak-anak yang sudah ditebus, dibersihkan dari lumpur dosa. Oleh sebab itu mari datang penuh dengan keberanian kepada Tuhan, membawa ucapan syukur. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi yang namanya intimidasi datang dalam kehidupan kita. Oh, sebab kita ini adalah miliknya. Haleluya. Sibidianamu. Haleluya. Yesus Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakan, kerjakanlah dalamku. Sekali lagi katakan, aku milik-Mu Tuhan. Aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Yes God, haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakan, kerjakanlah dalamku. Oh, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sekali lagi sembah
Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari yang percaya, apapun keadaanmu hari-hari ini, waktu engkau sakit, percaya bahwa zaman Tuhan, kuasa Roh Kudus menjamah hidupmu. Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Waktu engkau mengalami kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang baru mengalir kekuatan yang baru. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Glory bagimu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Mari sekali lagi angkat penyembahanmu, sembah Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, glory. Terpuji namamu, Allah yang perkasa, Kau kuagungkan, Kau kuagungkan, Yesus. Haleluya. Terpuji namamu, Yesus. Glory, glory bagimu, menyembahmu, Kau pribadi yang layak. Kami agungkan, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu, Yesus. Oh. Terima kasih Tuhan.
Darabasya karana mata karana mata karana mata karana. Kurabasya karana mata karana. Siki pata karana mata karana. Glory, glory, glory. Kuriana mata karana masyaka papa 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 mata karana. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu turun buat kami. Kami percaya kasih karunia Tuhan menjamah kami, melawat kami Tuhan, memperbarui setiap roh kami, setiap hati Tuhan pulihkan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes God, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Percaya, tetap percaya Tuhan setia. Nyatakan sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Kami percaya lewat firman Tuhan hari ini yang kami akan dengar, mengubah kami, memperbarui setiap kami. Kami percaya firman-Mu akan berbicara kuat, lebih keras daripada suara hamba-Mu, berbicara buat kami. Roh hikmat dan wahyu turun buat kehidupan kami, supaya kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu syukur, kemuliaan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini yang terambil di Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Dikatakan firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Kemarin saya berkata tentang yang namanya karah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa karah itu bisa bekerja dalam kehidupan seseorang.
waktu dia terhubung dengan Tuhan, waktu dia melekat kepada pokok yang benar, yaitu apa? Firman Tuhan. Karah itu bisa bekerja. Sebab dikatakan sudah jelas bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun engkau cerdas, engkau hebat, engkau kuat, engkau cepat dalam kehidupan ini. Sebab dikatakan tanpa Tuhan yang menyertai, tanpa anugerah Tuhan yang menyertai, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tahukah saudara bahwa kitab Pengkhotbah ini sudah menjelaskan, kemarin saya berkata sudah menjelaskan kita ini butuh karah, saudaraku. Saudara harus yang namanya gini, dipertemukan dalam kondisi memang dalam settingan Tuhan. Engkau berjumpa dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Yaitu yang namanya karah itu, sebuah peristiwa yang disetting oleh Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa karah ini bisalah bekerja dengan deras, mengalir dengan deras dalam kehidupan orang kalau dia melekat kepada Tuhan. Sekalipun Anda banyak pengalaman, pintar, cerdas, enggak cukup saudara untuk saudara bisa bertahan untuk menghadapi kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan memberikan sebuah contoh dalam Alkitab tentang yaitu perkelahian antara Daud dan Goliat. Dilihat dari sudut manapun saudaraku, Daud tidak mungkin menang untuk melawan Goliat. Sebab Goliat ini dikatakan dia pahlawan perang, dia banyak pengalaman di medan pertempuran, dia terlatih, dia kuat, dia cepat saudaraku. Dan oleh sebab itu dilihat dari sudut pandang dunia, dari manapun saudaraku, enggak mungkin Daud bisa mengalahkan yang namanya Goliat. Tapi betul saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pengkhotbah di pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 kemarin, kita sudah mendengar bahwa ternyata firman Tuhan itu iya dan amin. Ternyata cepat, kuat, banyak pengalaman, cerdik, tidak cukup untuk menempati posisi nomor 1 kalau tidak ada yang namanya karah, tidak ada yang namanya penyertaan Tuhan, tidak ada yang namanya yaitu anugerah Tuhan yang menyertai dalam hidupnya. Dan kita tahu saudaraku bahwa perkelahian ini dimenangkan oleh Daud. Daud mengalahkan Goliat. Ini sesuatu yang gak mungkin terjadi saudaraku. Tetapi ketika kehidupan seseorang dipimpin anugerah oleh Tuhan, dipimpin yang namanya karah oleh Tuhan, saya dan percaya rintangan sesulit apapun bahwa dia dapat mengalahkan itu. Dan tahukah saudara bahwa perkelahian antara Daud dan Goliat ini menurut kacamata yaitu bangsa Israel dan Raja Saul pada waktu itu, dia melihat Goliat itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang saya katakan momok bagi dia, mengintimidasi dalam hidupnya. Dan bagi Daud saudaraku, Goliat ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Oh ya saudaraku, tetapi di pemandangan bangsa Israel, di pemandangan yaitu Saul, bahwa Goliat ini sesuatu yang menakutkan, momok bagi mereka. Tetapi di pemandangan Daud, Goliat itu adalah sebuah anugerah, yaitu karah yang dia hadapi. Sebab dikatakan bahwa gini, barang siapa yang mengalahkan Goliat, dia akan diberikan yaitu hadiah uang yang banyak, pajak itu dibebaskan, dan dia menjadi anak mantu raja. Anaknya raja itu akan diberikan kepada orang yang dapat mengalahkan Goliat ini. Nah, bagi Daud itu adalah sebuah karah. Bertemu dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Dia melihat Goliat itu seperti anugerah. Sebab kenapa? Waktu dia mengalahkan itu, 3 bonus ini, 3 hadiah ini akan menjadi miliknya. Oh iya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya begini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata cepat, kuat, apalagi banyak pengalaman, banyak koneksi, tidak selalu menjadi juara, tidak selalu menjadi orang nomor 1, tidak selalu kuat untuk menghadapi kehidupan ini tanpa ada yang namanya unsur penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. 0 besar. Tadi firman Tuhan berkata di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, di luar aku, saudara dan saya
nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara dan saya butuh karah, butuh penyertaan Tuhan, butuh yaitu anugerah yang terus menyertai dalam hidup saudara dan saya. Supaya apa? Kita bertemu dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat. Supaya benar-benar rencana Tuhan itu tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa siapapun saudara dan saya, please jangan sombong, jangan tinggi hati. Sekalipun engkau orang yang banyak pengalaman, banyak koneksi, mungkin engkau cerdas, mungkin engkau kaya, berkelimpahan harta. Ingat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau tidak ada Tuhan yang menyertai, hidupmu nol besar, enggak ada apa-apanya. Sudah jelas, tanpa engkau terikat atau terkoneksi, melekat kepada Tuhan, hidupmu akan mengalami kematian dalam hidup ini. Sekalipun tubuh jasmanimu masih ada, tetapi dalam sisi-sisi tertentu engkau akan mati. Sebab hanya orang yang melekat kepada Tuhan, melekat kepada pokok yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan, hidupnya akan terjaga. Hidupnya akan terus yang namanya dialiri air-air kehidupan. Sehingga apa? Dia tetap hidup, mempertahankan dalam kehidupan ini. Menang untuk menghadapi kehidupan ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini sebuah renungan singkat yang saya bisa bagikan dalam renungan kali ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur berterima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu yang Tuhan telah nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk anugerah-Mu buat kami. Kami terus berdoa buat pembelian tempat ibadah, buat gereja-Mu tempat ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan. Kami butuh anugerah, karah itu bekerja. Dan kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja dan terus bekerja. Supaya rencana-Mu tergenapi atas pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari ini kami mau lihat sesuatu yang ilahi. Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan buat kehidupan kami semuanya. Dan akhirnya kami bersyukur berterima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak Ibu Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.